Seorang pria yang dianggap alim dan berwibawa. Setiap kata-katanya didengar, setiap langkahnya dihormati. Dialah Pak Haji, orang yang katanya punya ilmu agama tinggi. Tapi siapa sangka, di balik sorban sucinya, tersimpan hati yang penuh kebencian, dendam, dan kesombongan. Hari itu, seorang janda hamil besar datang dengan lemah, membawa duka karena ditinggal mati suaminya, yang wafat demi mencari nafkah. Ia hanya ingin bersujud, memohon kekuatan kepada Allah. Tapi tiba-tiba, kotak amal masjid hilang. Dan tanpa bukti, tanpa pikir panjang, Pak Haji menuding si janda itulah pencurinya. Dengan suara lantang, di depan jamaah, ia menghinanya, meludahi harga dirinya, menginjak martabat perempuan lemah yang hanya ingin ibadah. Perempuan najis, kau datang ke rumah Allah untuk mencuri. Tangis janda itu pecah, tapi tak ada satupun yang membelanya. Warga terdiam. Masjid menjadi saksi fitnah keji, dan malam pun datang. Tapi saat fajar menyingsing, azab itu datang tanpa ditunda. Warga yang sedang salat subuh melihat sesuatu yang membuat seluruh kampung geger. Wajah Pak Haji penuh belatung hidup, daging pipinya berlubang, dari dalam hidungnya mengalir ulat putih, padahal tubuhnya masih hidup. Matanya masih terbuka, dan yang lebih mengerikan, bau bangkai keluar dari tubuhnya. Apa sebenarnya dosa yang disembunyikan Pak Haji selama ini? Apa yang terjadi pada janda hamil itu setelah difitnah dan diludahi kehormatannya? Bagaimana menurut kalian? Apa yang seharusnya kita lakukan apabila di lingkungan tempat tinggal kita ada orang seperti Pak Haji? Dan apa yang bisa kita lakukan apabila di lingkungan kita terjadi hal sedemikian rupa? Tulis di kolom komentar agar kita semua bisa sama-sama belajar. Dan jika kamu masih diam setelah semua ini, berarti kamu ikut mendukung dari sebuah kezaliman itu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel. Mudah sekali agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit kampung tampak cerah. Udara lembut berembus membawa bau tanah dan suara adzan yang menggema dari masjid besar di tengah desa. Masjid itu megah, berdiri gagah di antara rumah-rumah warga yang sederhana. Dan di saf pertama masjid itu, berdirilah sosok yang paling disegani di desa tersebut. Namanya Pak Haji. Pak Haji dikenal sebagai orang paling alim, paling lantang dalam berbicara, dan paling sering memberi ceramah. Setiap selesai salat berjamaah, selalu saja ada momen di mana ia berdiri dan mulai berceramah, mengutip ayat, menegur jamaah, atau menasihati anak-anak muda yang terlambat datang. Suaranya keras dan sorot matanya tajam, seolah mampu menembus dada siapapun yang ia pandang. Tapi tak banyak yang tahu bahwa apa yang terlihat dari luar hanyalah topeng. Di balik serban putihnya yang rapi dan jubah yang wangi, Pak Haji menyimpan hati yang penuh dengan prasangka dan kesombongan. Ia kerap merasa paling suci, paling benar, dan paling tahu kehendak Allah. Tak jarang, ia melontarkan sindiran kepada para jemaah yang menurutnya kurang beradab. Orang miskin sekarang banyak gaya, mau salat aja bajunya kumel. Ini rumah Allah, bukan kandang kambing, ujarnya suatu ketika, sambil menatap tajam seorang buruh tua yang sedang duduk di pojokan masjid dengan baju lusuh. Namun siapa yang berani melawan? Warga sudah lama tahu, siapapun yang membantah Pak Haji akan dibenci oleh lingkungan, bahkan bisa tak diakui sebagai bagian dari masyarakat. Begitu kuatnya pengaruh Pak Haji, sampai-sampai keputusan masjid, jadwal khutbah, pengumpulan dana sosial, hingga pembagian zakat pun harus melalui dirinya dulu. Jangan kasih sumbangan ke orang yang belum jelas akhlaknya. Banyak yang cuma pura-pura miskin buat dapat belas kasihan, ucapnya dalam salah satu ceramahnya, dengan nada tinggi. Para jemaah mengangguk-angguk, tak satu pun yang berani mengangkat tangan dan bertanya. Tapi di balik semua itu, ada yang mulai resah. Beberapa warga mulai melihat keanehan kecil.
Beberapa anak-anak mengaku pernah melihat Pak Haji mengamuk di rumahnya hanya karena istrinya tak menyetrika jubahnya dengan licin. Ada juga yang bilang, pernah mendengar dia memaki-maki tukang becak yang tidak sengaja menyenggol sandalnya di pelataran masjid. Malam-malamnya juga mulai tak tenang. Pak Haji sering bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di tengah kuburan, tubuhnya dikerubungi belatung, dan wajahnya membusuk seperti mayat. Tapi tiap bangun, ia tak pernah istighfar. Ia hanya mengusap wajah dan berkata, "Setan mencoba menggoyahkan keimananku." Hari-hari berjalan dengan kesibukan seperti biasa. Masjid tetap ramai, ceramah tetap berlangsung, dan Pak Haji tetap berdiri di saf depan. Ia merasa berkuasa, dihormati, bahkan ditakuti. Tapi ia tak tahu bahwa semua itu sebentar lagi akan runtuh. Sebuah kejadian kecil, tampak sepele, akan menjadi awal dari kehancuran besar dalam hidupnya. Dan itu dimulai saat seorang perempuan muda datang ke masjid. Perempuan yang tak dikenal siapapun. Perutnya besar, matanya sembab, dan langkahnya gontai. Ia datang diam-diam, duduk di pojokan masjid, mengambil mushaf kecil dari rak kayu dan membacanya perlahan dengan suara nyaris tak terdengar. Tak ada yang memedulikannya, kecuali beberapa pasang mata yang mulai melirik dengan rasa ingin tahu, dan satu pasang mata yang dipenuhi kecurigaan, mata milik Pak Haji. Ia memandangi perempuan itu dengan tajam. Wajahnya kaku, matanya menyipit. Ia menghampiri salah satu pengurus masjid dan berbisik, "Siapa itu? Kok kayaknya bukan orang sini? Dan kenapa datang ke masjid dengan perut besar begitu?" Pengurus masjid hanya mengangkat bahu. "Gak tahu, Pak Haji. Mungkin orang musafir. Katanya suaminya baru meninggal." Pak Haji mendengus. Bibirnya mengerucut sinis. "Lihat aja. Jangan-jangan ada niat lain." Perempuan itu tak menyadari bahwa matanya sedang dipantau. Ia hanya terus membaca, sesekali mengelus perutnya, dan menundukkan kepala dalam sujud yang lama. Sujud yang bukan karena kesombongan, tapi karena hancurnya hati. Namun niat baik kadang bisa jadi bahan fitnah di tangan orang yang merasa paling suci. Dan malam itu, ketika kotak amal hilang, semua mata langsung mengarah kepadanya. Suasana masjid menjelang maghrib itu sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan, menemani beberapa jamaah yang duduk bersandar menunggu waktu adzan. Di pojok masjid, dekat jendela berteralis kayu, tampak seorang perempuan muda. Wajahnya sayu, rambutnya tertutup kerudung lusuh, dan perutnya membuncit besar seperti menunggu kelahiran dalam waktu dekat. Ia datang tanpa suara, hanya membawa kantong plastik kecil dan selembar sajadah tipis yang dilipat rapi. Tidak ada yang mengenalnya. Warga sekitar pun heran, sebab tidak ada kabar akan kedatangan tamu dari luar kampung. Dalam diam, perempuan itu membuka sajadah, duduk, lalu menunduk dalam bacaan zikir yang tertahan oleh isakan lirih. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi kain mukena yang pudar warnanya. Tak jauh dari sana, mata tajam Pak Haji kembali menatap penuh curiga. Dari tadi ia memperhatikan gerak-gerik perempuan itu. Ia tidak suka melihat ada orang asing, terutama perempuan hamil, duduk di masjid tanpa izin atau pemberitahuan kepada takmir. Masjid ini bukan tempat singgah sembarangan. Ini rumah Allah, bukan tempat orang cari simpati. Gumamnya dalam hati sambil mengerutkan kening. Beberapa jamaah mulai saling berbisik. Suara pelan tapi tajam mulai berembus seperti angin dingin dari jendela terbuka. "Siapa itu ya? Kok tiba-tiba muncul? Lihat bajunya. Kayak orang dari luar kota. Tapi kenapa nangis terus? Masa orang hamil gede kayak gitu duduk di masjid? Gak tahu aturan." Gosip mulai berputar, liar dan menyakitkan. Tapi perempuan itu tetap diam, tetap membaca tasbihnya, dan sesekali mengelus perutnya dengan lembut. Ia sedang bicara dengan anaknya, dalam hati, tentang bagaimana dunia ini kejam bahkan sebelum si kecil sempat melihat cahaya. Tak banyak yang tahu kisah di balik kedatangannya. Bahwa ia adalah istri dari seorang buruh bangunan yang tewas sebulan lalu akibat kecelakaan kerja. Suaminya jatuh dari lantai 4 proyek, meninggal seketika karena peralatan keselamatan yang tak layak.
Perusahaan lepas tangan, kontraktor menghilang, dan ia hanya menerima satu amplop berisi uang 100.000 sebagai ucapan bela sungkawa. Dalam sebulan terakhir, perempuan itu hidup menumpang dari rumah ke rumah saudara jauh. Tapi semua tak sanggup menerima beban tambahan. Bahkan ada yang secara terang-terangan mengusirnya. Ia lalu memutuskan berjalan kaki menempuh perjalanan 2 hari, hanya untuk sampai ke kampung ini, karena pernah mendengar bahwa masjid besar di desa ini sering memberi bantuan kepada janda dan yatim piatu. Ia tidak datang untuk meminta. Ia hanya ingin duduk di pojok rumah Allah, menangis, dan mendoakan arwah suaminya. Tapi semua itu tampak tak penting bagi Pak Haji. Menjelang waktu Isya, perempuan itu hendak berdiri setelah selesai berdoa. Tubuhnya limbung, dan dengan susah payah ia menopang perut besarnya. Seorang bocah laki-laki kecil yang sedang membersihkan sajadah di dekatnya menatapnya dengan iba. Ia mengambil air minum dari termos masjid dan memberikannya. Perempuan itu tersenyum lemah dan mengucap pelan, "Semoga kamu jadi anak saleh." Namun tak jauh dari mereka, Pak Haji melihat pemandangan itu sebagai sesuatu yang menjijikan. Sekarang dia mulai ambil hati anak kecil. "Lihat aja, nanti pasti ada maksudnya," bisiknya kepada salah satu pengurus masjid. Setelah salat Isya, beberapa warga berkumpul di serambi masjid. Mereka berdiskusi soal kegiatan minggu depan, termasuk pengumpulan donasi untuk anak yatim dan perbaikan kamar mandi masjid. Di antara mereka, Pak Haji membuka pembicaraan soal tamu tak dikenal. "Kita harus waspada. Ada orang asing masuk ke masjid kita. Tidak sopan, tidak izin. Siapa tahu niatnya buruk," ucapnya, disambut anggukan. Padahal tak satu pun dari mereka yang pernah bertanya langsung kepada perempuan itu. Tidak ada yang menyapa atau mengulurkan tangan sekadar bertanya, dari mana asalnya, apa yang ia butuhkan, kenapa ia menangis. Malam itu, perempuan itu tidur bersandar di dinding masjid. Tak ada yang memberinya tempat tinggal. Bahkan musola kecil yang biasa digunakan untuk para musafir pun dikunci, dengan alasan sedang diperbaiki. Angin malam berhembus kencang. Bayi dalam kandungannya terus bergerak. Ia memeluk perutnya sambil berbisik lirih. "Bertahan ya, Nak. Kita cuma sebentar di sini. Besok kita jalan lagi. Semoga Allah bukakan jalan." Tapi siapa sangka, justru keesokan harinya adalah awal dari bencana besar yang akan mengguncang seluruh desa. Dan semuanya bermula dari satu benda kecil yang hilang di masjid. 2 bulan sebelum perempuan itu duduk menangis di pojok masjid kampung, ia masih menjalani hidup sederhana namun penuh harapan bersama suaminya. Namanya Bang Irwan, seorang tukang bangunan yang dikenal jujur dan pekerja keras. Mereka tinggal di sebuah kontrakan petak pinggir kota, berdinding triplek dan beratap seng yang bocor jika hujan turun. Tapi mereka bahagia. Bang Irwan bukan orang berpendidikan tinggi. Ia hanya lulusan sekolah teknik menengah yang langsung terjun ke dunia kerja. Tapi ia bukan pria yang lari dari tanggung jawab. Sejak tahu istrinya mengandung, ia mengambil lembur 2 kali lebih banyak. Ia pulang malam, berangkat pagi, dan jarang sempat duduk santai kecuali saat makan malam sederhana bersama istrinya. "Aku nggak mau anak kita lahir dalam keadaan kelaparan," katanya sambil memegang tangan istrinya di malam hari yang dingin. "Aku mungkin gak punya apa-apa, tapi aku akan kerja mati-matian." Setiap hari, ia naik motor pinjaman tetangga menuju proyek. Di proyek, ia termasuk yang paling aktif. Tapi hari itu, rekan-rekannya melihat sesuatu yang tidak biasa. Bang Irwan diminta naik ke lantai 4 gedung yang belum dipasang pagar pengaman. Katanya, harus cepat rampung sebelum kunjungan investor datang. Ia sempat menolak, tapi mandor mengancam akan memotong gajinya kalau menolak perintah. Dengan napas berat dan langkah ragu, ia naik juga. Di tangannya masih menggenggam paku dan palu. Tapi takdir tak memberi ampun. Langkahnya terpeleset karena kayu lapuk yang diinjak tak kuat menahan beban. Tubuhnya terhempas. Ia jatuh dan menghantam lantai beton di bawah. Tak ada jeritan, hanya suara dentuman keras yang membuat semua pekerja diam terpaku. Ketika ambulans datang, tubuh Bang Irwan sudah kaku. Darah keluar dari kepala dan mulut.
Sepatu kerjanya masih utuh, tapi hidupnya sudah pergi. Istrinya dipanggil ke rumah sakit. Di ruang jenazah, tubuhnya gemetar memandangi wajah suaminya yang dulu penuh senyum, kini pucat dan tak bernyawa. Ia tak sempat pamit, tak sempat mengucapkan kalimat terakhir. Manajemen proyek datang hanya untuk formalitas. Mereka tak banyak bicara, hanya menyerahkan amplop kecil dan meminta istri almarhum menandatangani surat bahwa kejadian itu adalah kecelakaan kerja. Tak ada santunan, tak ada asuransi, hanya janji kosong dan permintaan agar tidak memperpanjang masalah. Amplop itu berisi uang Rp100.000. Itu pun dicampur dengan selembar surat belasungkawa yang dicetak dengan tinta buram. Sejak hari itu, hidup perempuan itu berubah total. Ia ditinggal sendirian, tanpa rumah, tanpa penghasilan, dan tanpa keluarga yang peduli. Ia sempat tinggal di rumah sepupunya, tapi hanya bertahan seminggu. Katanya, rumah mereka sempit dan anak-anak butuh ruang. "Maaf, Mbak, bukan kami nggak mau bantu. Tapi kita juga hidup susah," ucap sepupunya, dengan suara yang bergetar namun tegas. Dengan air mata tertahan, perempuan itu mengemasi baju dan meninggalkan rumah itu tanpa kata. Ia hanya menatap perutnya sambil berkata pelan, "Kita pergi ya, Nak. Mungkin tempat lain bisa menerima kita." Selama berminggu-minggu, ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Menumpang, tidur di emperan musala, atau berbaring di halte saat malam terlalu dingin. Beberapa orang memberi nasi bungkus, beberapa hanya tatapan aneh dan ejekan. Namun ia tak pernah meminta. Ia hanya ingin hidup dan menjaga anak dalam kandungannya. Tapi jalan hidupnya membawa langkah kakinya ke sebuah desa yang disebut-sebut dalam obrolan sesama musafir. Masjid besar yang katanya makmur, punya banyak kegiatan sosial, dan sering membantu orang tak mampu. Dengan harapan terakhir, ia berjalan kaki, menempuh 2 hari perjalanan. Sesekali menumpang truk, kadang hanya duduk di bawah pohon sambil memegangi perut yang semakin berat. Tapi ia tetap berjalan. Ia percaya Allah tidak tidur. Dan ketika ia sampai di halaman masjid itu, ia merasakan kedamaian yang semu. Masjid itu besar, berdiri kokoh dengan pagar besi dan taman kecil yang rapi. Ia berjalan pelan, masuk ke dalam, dan sujud panjang di pojok ruangan, berdoa dalam hati, untuk suaminya yang telah pergi, dan untuk anak yang sebentar lagi akan lahir. Namun ia tidak tahu, bahwa masjid itu bukan seperti yang dibicarakan orang. Bahwa tempat itu dikuasai oleh satu sosok yang merasa paling benar. Dan bahwa sujudnya akan segera menjadi bahan hinaan dan fitnah dari orang yang paling lantang berbicara atas nama agama. Di luar masjid, angin sore berembus pelan, tapi di dalamnya, badai fitnah sedang menunggu untuk meledak. Pagi itu, suasana masjid terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa ibu sedang membersihkan lantai serambi, anak-anak muda menggantung karpet sajadah untuk dijemur, dan Pak Haji duduk di bangku kayu dekat tempat wudhu, memegang tasbih dan sesekali melirik keadaan sekitar dengan wajah curiga. Sementara itu, perempuan yang datang kemarin masih duduk di pojok ruangan utama masjid. Wajahnya terlihat lebih lelah. Tubuhnya mulai gemetar menahan nyeri di bagian punggung. Perutnya makin berat. Tapi tak satu pun dari warga bertanya kabar atau menawari makanan. Seakan keberadaannya adalah aib yang mengganggu kesucian tempat ibadah. Setelah salat duha, salah satu pengurus masjid bergegas masuk ke ruangan penyimpanan yang terletak di balik rak kitab. Namun hanya dalam hitungan detik, terdengar teriakan keras dari arah pintu. "Kotak amal! Kotak amalnya hilang!" Seluruh jemaah yang masih duduk spontan menoleh. Pak Haji langsung berdiri dan menghampiri. Wajahnya berubah, bukan karena panik, tapi karena amarah yang ia tahan-tahan sejak kemarin. "Apa?" tanyanya dengan suara lantang. "Hilaang, Pak Haji." "Gak ada di tempat biasa," jawab pengurus masjid sambil menunjuk rak kecil yang kosong. Kotak amal itu adalah kotak kayu kecil berukir. Biasa diisi uang infak harian dari para jemaah. Biasanya berisi puluhan ribu saja. Tapi karena seminggu terakhir ada pengumpulan dana bantuan yatim, jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Hilangnya kotak itu seperti petir di siang bolong.
Pak Haji mengangkat tangan tinggi-tinggi dan berkata di hadapan jemaah, "Siapa yang terakhir lihat kotak ini?" Semua terdiam. Ia menatap tajam ke arah pojokan masjid. Di sana, perempuan hamil itu sedang berdiri perlahan, hendak ke kamar mandi masjid. Langkahnya lambat. Satu tangan menahan dinding, satu lagi memegangi perutnya. Dan tanpa aba-aba, Pak Haji melangkah cepat, berdiri tepat di depan perempuan itu, dan dengan suara lantang menggebrak udara. "Kau ya? Kau yang ambil kotak itu?" Perempuan itu terkejut. Wajahnya pucat. Kedua matanya membesar menahan rasa syok. "Saya? Tidak, Pak. Saya tidak pernah menyentuh apapun," jawabnya terbata. Pak Haji mendekat. "Jangan pura-pura polos. Kau datang ke sini tiba-tiba. Hamil besar. Menangis-nangis. Lalu kotak infak raib begitu saja." Kerumunan warga mulai mendekat. Beberapa mencibir. "Udah saya bilang, perempuan ini mencurigakan. Gak mungkin orang kampung sini yang ambil. Dia diam-diam ngintip kerak infak tadi pagi." Perempuan itu menangis. Ia menggeleng keras. Tangan gemetar sambil memegangi perutnya. "Saya tidak mencuri. Saya hanya duduk dan berdoa." Tapi suara Pak Haji jauh lebih keras. "Jangan bawa nama Allah kalau niatmu cuma mencuri dari rumahnya." Tangisan perempuan itu pecah. Ia terjatuh terduduk di lantai, menahan sakit dari perutnya yang menegang karena stres. Tapi tak ada yang peduli. Yang ada hanyalah mata-mata yang menghakimi, mulut-mulut yang mencibir, dan kamera ponsel yang mulai merekam. Seorang remaja masjid yang dari tadi melihat dari jauh memberanikan diri maju. Namanya Fauzan, anak yatim yang rajin dan sopan. "Pak Haji, saya tadi lihat, Bu itu gak mendekati rak infak." Tapi sebelum kalimatnya selesai, Pak Haji membentak, "Kau masih bocah. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Bisa-bisa kau ikut saya curigai." Fauzan terdiam. Wajahnya merah. Ia mundur pelan-pelan, lalu menunduk, takut dan bingung. Ia tahu yang difitnah itu tidak bersalah. Tapi ia juga tahu, melawan Pak Haji berarti mengundang kebencian seluruh warga. Di tengah kekacauan itu, perempuan itu perlahan berdiri. Air matanya terus mengalir. Ia melihat satu persatu wajah warga yang menatapnya dengan jijik. Saya bukan pencuri. Saya hanya numpang ibadah. Suami saya baru meninggal. Saya cuma mau mendoakan dia." Pak Haji meludah ke lantai dekat kaki perempuan itu. "Kalau bukan pencuri, kenapa datang diam-diam? Kenapa gak izin? Kenapa pas datang, uang malah hilang?" Semua terdiam. Tak ada yang menjawab. Tapi dalam diam itulah, mereka membiarkan fitnah itu tumbuh. Perempuan itu akhirnya berjalan keluar masjid sambil tertatih. Hujan mulai turun. Petir menyambar. Ia berdiri di bawah langit kelabu sambil memeluk perutnya. Wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Tak ada tempat lagi untuk berteduh. Tak ada pintu yang terbuka. Dan tak ada suara yang menguatkannya. Di dalam masjid, Pak Haji berdiri tegap. Ia merasa menang. Ia merasa telah menjaga kesucian rumah ibadah. Tapi ia tak tahu bahwa sejak saat itu, langit telah mencatat semua kata-katanya. Dan dari tempat yang tak terlihat, azab mulai bergerak mendekat. Malam itu, hujan turun deras. Angin meniup pohon-pohon dengan kencang. Dan denting air hujan menghantam genteng masjid seperti ratusan paku ditancapkan sekaligus. Di balik pagar masjid, perempuan itu duduk bersandar di tembok, tubuhnya menggigil. Mukenanya basah kuyup, perutnya makin kencang, napasnya memburu. Tapi tak ada satupun warga yang keluar untuk memberinya selembar kain atau mengajaknya masuk. Di dalam masjid, beberapa pengurus mulai menata ulang rak kitab. Suasana sudah mulai tenang, tapi tak satupun dari mereka merasa bersalah atas kejadian tadi siang. Bahkan mereka bertepuk tangan kecil ketika Pak Haji berkata, "Alhamdulillah, hari ini Allah melindungi rumahnya dari pencuri." Seorang ibu tua, Bu Siti, sebenarnya sejak awal merasa tak enak hati. Ia melihat langsung bagaimana perempuan hamil itu duduk dari pagi sampai siang tanpa bergerak.
Ia tahu, perempuan itu hanya berzikir, tapi mulutnya terkunci. Ia takut. Ia ingat bagaimana beberapa bulan lalu, menantu Pak Haji sendiri dikecam warga karena berbeda pendapat soal dana masjid. Sejak itu, siapapun yang melawan akan diasingkan secara sosial. Bu Siti memeluk sajadahnya sambil berdoa dalam hati. Tapi lidahnya tak pernah bergerak untuk membela perempuan malang itu. Fauzan, remaja masjid yang sempat coba angkat suara, duduk di depan mihrab. Ia menunduk dalam-dalam. Sejak dibentak Pak Haji, ia merasa hatinya hancur. Ia tahu perempuan itu tidak bersalah. Ia bahkan melihat perempuan itu membantu anak kecil mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. Tapi keberaniannya tak cukup. Dan sekarang, rasa sesal menghantam dadanya seperti gelombang ombak. Di luar masjid, suara tangis lirih terdengar samar, tertelan oleh suara hujan. Perempuan itu masih di sana, bersandar, basah, dan tak tahu harus kemana. Ia mencoba berdiri, tapi nyeri di perutnya membuatnya terjatuh kembali. Ia mencoba mengetuk pagar masjid, pelan, tapi tak ada yang menjawab. Di balik jendela, seseorang melihatnya, istri Pak Haji. Namanya Bu Ramlah. Sejak kejadian siang tadi, hatinya tidak tenang. Ia melihat betapa ganasnya suaminya mempermalukan perempuan yang bahkan tak bisa membela dirinya sendiri. Tapi ia tahu, bila ia bicara, ia akan dianggap membangkang. Ia hanya berdiri di balik gorden, menatap perempuan itu yang mulai menggigil keras di tengah guyuran hujan. Dia gak salah, ucap Bu Ramlah pelan dalam hati. Dia hanya kehilangan, dan ingin berdoa. Namun seperti yang lain, ia pun diam. Malam itu, kampung yang katanya agamis, memilih membungkam hati nuraninya. Semua berlindung di balik doktrin takut dianggap melawan ulama. Tak seorang pun keluar. Tak satu pun menggandeng tangan yang gemetar di luar pagar. Pagi harinya, berita kehilangan kotak amal menyebar seperti api. Warga dari RT sebelah datang bergosip, menambah bumbu. Perempuan itu pasti dari kota. Banyak tuh penipu bawa perut pura-pura buat nyari simpati. Aneh, datang-datang langsung hilang uang. Udah jelas itu kerjaan dia. Tak ada yang mencari kebenaran. Bahkan tidak satu pun yang mencoba melihat rekaman CCTV sederhana yang sebenarnya terpasang di salah satu sudut masjid. Kotaknya tidak hilang karena dicuri, tapi digeser oleh anak kecil yang bermain. Masuk ke lemari kitab karena tersenggol sajadah. Tapi siapa yang peduli? Pak Haji sudah bicara, dan kata-katanya lebih kuat dari bukti. Sore harinya, pengurus masjid menemukan kotak itu, utuh, tanpa kekurangan sepeser pun. Letaknya tersembunyi di balik tumpukan kitab tafsir. Namun mereka memilih diam. Mereka saling pandang, lalu sepakat untuk tidak mengatakan apa-apa. Kalau kita bilang ketemu, nanti warga curiga kenapa kita salah nuduh. Bisa kacau. Sudahlah, anggap aja ini ujian dari Allah, ucap salah satu dari mereka. Kotak itu dibersihkan dan dikembalikan ke tempat semula, tanpa pengumuman, tanpa permintaan maaf. Fitnah tetap dibiarkan melekat. Nama perempuan itu tetap jadi aib. Dan saat malam datang kembali, masjid itu kembali dipenuhi jemaah. Azan berkumandang, doa-doa naik ke langit. Tapi di depan gerbangnya, seseorang masih terduduk lemah. Perempuan yang difitnah, yang dibungkam, yang tidak diberi kesempatan menjelaskan. Dan di langit, awan hitam menggumpal, petir menyambar. Seolah langit mulai menahan murka yang sebentar lagi akan meledak. Malam di kampung itu terasa lebih dingin dari biasanya. Udara yang biasanya sejuk kini membawa gigil aneh yang menusuk sampai tulang. Angin bertiup pelan, tapi terasa seperti bisikan kematian yang mengendap-endap di setiap sudut rumah warga. Di dalam rumah yang besar di samping masjid, Pak Haji bersandar di kursi kayu panjang sambil memijat kening. Sejak sore tadi, kepalanya terasa berat. Nafasnya pendek-pendek, tapi ia tetap menolak diajak istirahat oleh istrinya. Saya cuma kecapean, banyak urusan. Orang-orang sekarang makin kurang ajar. Datang-datang ke masjid bawa dosa, minta dikasihani. Gumamnya sambil mengaduk teh yang tak lagi hangat. Bu Ramlah, istrinya, hanya diam.
Ia ingin sekali bicara tentang kotak amal yang ternyata ditemukan utuh. Ia ingin menegur suaminya soal fitnah yang dilemparkan pada perempuan hamil yang bahkan tak sempat membela diri. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, setiap perkataannya bisa memicu kemarahan. Apalagi sejak sore tadi, nada suara Pak Haji semakin tinggi, matanya tajam, dan wajahnya tampak muram. Setelah salat Isya, Pak Haji masuk ke kamar. Ia membaca beberapa lembar kitab kuning sebelum akhirnya merebahkan tubuh. Tapi malam itu bukan malam biasa. Sejak mata tertutup, dunia mimpi yang mengerikan mulai menariknya ke dalam jurang gelap tak berujung. Ia berdiri di tengah halaman masjid yang sepi. Tapi masjid itu kini tampak tua, kusam, dan penuh retakan. Kubahnya retak, menara miring, dan lantainya digenangi air keruh berwarna kehitaman. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan suara perempuan lirih, tapi memilukan. Ia berjalan mencari sumber suara itu. Tapi yang ia temukan hanya sajadah sobek, mushaf berceceran, dan dinding masjid yang penuh bercak darah. Lalu suara itu makin jelas. Kau bilang ini rumah Allah. Kenapa kau usir aku? Kenapa kau lempar aku keluar? Pak Haji berbalik. Di belakangnya, berdiri sosok perempuan hamil. Tapi wajahnya gelap, matanya berdarah, tangannya menunjuk ke arah Pak Haji. Ini bukan rumah Allahmu, ini rumah kesombonganmu. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Pak Haji retak. Dari celah-celahnya, belatung keluar berjuta-juta, melata cepat seperti air bah. Mereka memanjat tubuhnya, masuk ke telinga, ke lubang hidung, dan menyusup ke matanya. Ia menjerit, meronta, mencoba mencabutnya, tapi tangan-tangannya membusuk di depan matanya sendiri. Astagfirullah, astagfirullah, teriaknya dalam mimpi, tapi suara itu tak terdengar. Ia tercekik, belatung itu terus menggerogoti wajahnya, dan ia melihat dirinya sendiri di cermin retak. Wajah yang separuhnya hancur, matanya hilang, dan kulitnya mengelupas seperti mayat 3 hari dikubur. Tepat saat ia hendak tenggelam dalam lautan belatung, ia terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya tersengal, selimutnya basah, dan matanya menatap liar ke langit-langit kamar. Cuma mimpi, cuma mimpi, cuma gangguan setan, katanya tergagap. Tapi tubuhnya menggigil, dan ia tak sanggup berdiri. Di dadanya ada tekanan berat, seperti ada sesuatu yang duduk di atasnya. Ia berjalan pelan ke jendela dan membuka gorden. Di luar, halaman masjid tampak kosong, tapi pandangannya tertuju pada pagar depan. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, ada bayangan seseorang sedang duduk, diam, tidak bergerak. Perempuan hamil itu. Pak Haji mundur 2 langkah. Ia mengucek matanya, tapi saat ia lihat lagi, bayangan itu tak ada. Hanya pohon dan kursi panjang kosong. Ia menutup jendela cepat-cepat. Dadanya makin sesak. Ia mengambil air minum, tapi tangannya gemetar. Ia ingin melupakan semuanya. Tapi tatapan perempuan itu terus terbayang di benaknya. Tatapan penuh luka, penuh kutukan. Keesokan harinya, Pak Haji bangun lebih awal. Ia menuju masjid untuk memimpin salat subuh. Tapi langkahnya berat. Setiap suara adzan seolah menggaung lebih keras dari biasanya. Setiap lantunan ayat terdengar seperti teguran. Di dalam masjid, jamaah sudah mulai berdatangan. Tapi dari balik tembok kayu, suara-suara kecil mulai berbisik. Kemarin itu perempuan ternyata gak curi apa-apa. Iya, katanya kotaknya ketemu di lemari kitab. Tapi kok gak ada yang klarifikasi ya? Bisik-bisik itu tak sampai ke telinga Pak Haji. Atau mungkin, ia memang memilih untuk tak mendengar. Dan saat azan subuh selesai dikumandangkan, suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar dari luar pagar masjid. Tangisan yang memekakan. Tapi tak satu pun tahu bahwa itu adalah suara dari anak yang tak sempat dilahirkan dalam kedamaian. Pagi itu, suasana kampung yang biasanya damai mulai berubah. Angin terasa lebih panas dari biasanya. Matahari belum tinggi, tapi keringat sudah bercucuran di pelipis warga. Di warung kopi dekat pertigaan jalan, beberapa pria duduk membentuk lingkaran, menyeruput kopi tanpa suara.
Biasanya mereka bercanda, tertawa, dan membahas pertandingan bola. Tapi pagi ini, satu nama terus berbisik lirih dari mulut ke mulut. "Pak Haji, jadi katanya kota amal ketemu ya?" bisik salah satu bapak berpeci lusuh. "Iya, di lemari kitab. Gak hilang, gak dicuri," jawab yang lain. Suaranya pelan seperti takut terdengar angin. Tapi perempuan itu udah terlanjur difitnah, dibuang kayak binatang. Hamil gede lagi. Suasana hening sesaat. Semua tahu apa yang terjadi kemarin adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Tapi tak satu pun dari mereka sanggup mengatakannya di muka umum. Pak Haji udah terlalu lama pegang semua urusan masjid. Apa-apa harus lewat dia. Kalau beda pendapat, langsung dimusuhi. Gumam seorang pria setengah baya. Makanya gak ada yang berani. Biarpun salah, orang tetap diam. Kalau ngomong bisa dicap pembangkang agama. Diskusi itu terhenti saat salah satu pengurus masjid lewat. Semua langsung diam, menunduk, pura-pura sibuk mengaduk kopi. Ketakutan sudah mendarah daging. Pak Haji bukan sekadar tokoh agama. Ia adalah simbol kekuasaan di kampung itu. Apapun yang keluar dari mulutnya, dianggap mutlak. Bahkan para aparat desa pun tak berani menegurnya. Sementara itu, Bu Ramlah hanya bisa termenung di ruang tengah rumah. Wajahnya pucat, pikirannya berkecamuk. Sejak malam tadi, Pak Haji semakin murung dan gelisah. Ia makin sering terbangun dari tidur sambil berteriak-teriak, memegang wajahnya sendiri seperti merasa terbakar. "Aku lihat dia, mukanya penuh darah, penuh belatung." Begitu ucap Pak Haji dini hari tadi, dengan napas terengah dan mata merah. Tapi begitu pagi datang, ia kembali mengenakan jubah dan kopiah putih, berdiri di saf terdepan masjid, seolah tak ada apa-apa. Ia kembali memimpin bacaan, kembali memberi ceramah, kembali menunjuk-nunjuk orang dengan ayat-ayat yang ditekuk sesuai seleranya. Namun bisikan-bisikan kecil dari warga mulai tumbuh menjadi keresahan. Fauzan, si remaja masjid, duduk sendirian di belakang, tak lagi mengurus sound system seperti biasanya. Wajahnya murung. Ia tahu kebenaran, dan ia tahu warga lain pun tahu. Tapi semua memilih diam. Kalau semua diam, siapa yang akan bicara? Ucapnya lirih di bawah pohon mangga dekat tempat wudhu. Di tempat lain, anak-anak mulai bertanya pada orang tuanya. "Bu, kenapa ibu yang hamil itu gak boleh tinggal di masjid? Bu, kenapa gak ada yang bantu dia waktu hujan? Bu, katanya kita harus tolong orang susah. Kok kemarin malah diusir?" Pertanyaan polos anak-anak itu justru menyayat nurani orang dewasa. Tapi lagi-lagi, jawaban yang keluar hanyalah, "SST, jangan tanya itu. Urusan orang tua." Ketakutan terhadap Pak Haji telah membuat kampung itu lumpuh secara moral. Bahkan ketika langit mulai menunjukkan tanda-tanda ganjil, awan hitam yang menggantung lebih lama, suara angin yang berdesir seperti rintihan, dan binatang-binatang malam yang mulai muncul di siang hari, semua memilih menyangkal. Mereka tetap salat, tetap bersedekah, tetap menghadiri ceramah Pak Haji, seolah Allah akan menutup mata terhadap semua yang telah mereka biarkan terjadi. Namun ada satu hal yang mulai berubah. Wajah Pak Haji, yang dulu bersih dan bercahaya, kini mulai menunjukkan tanda-tanda ganjil. Di sudut pipinya muncul luka kecil, seperti bisul, tapi bukannya kering. Luka itu justru membesar. Kulitnya memerah, mengelupas sedikit demi sedikit, dan mengeluarkan bau amis yang tajam. "Cuma alergi," katanya pada pengurus masjid saat ditanya. "Biasa, cuaca lagi jelek." Tapi setiap malam, saat ia berdiri di depan cermin, wajah itu terasa asing. Luka di pipinya kini menjalar ke bawah mata, dan setiap disentuh, terasa seperti kulit mati yang hendak lepas. Tapi yang paling membuatnya ngeri adalah belatung kecil yang ia lihat merayap keluar dari pori-porinya. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuatnya hampir gila. Ia berteriak. Ia menggosok wajahnya dengan air zam-zam, dengan minyak kayu putih, bahkan dengan garam. Tapi lukanya tidak sembuh. Ia bahkan pergi ke klinik. Tapi dokter hanya menggeleng pelan dan berkata, "Ini bukan penyakit biasa, Pak. Kami gak tahu ini apa.
Pak Haji pulang dengan wajah lebih gelap. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena ketakutan. Ketakutan yang tidak ia akui. Ketakutan akan sesuatu yang tak bisa ia tolak dengan dalil atau ceramah. Warga mulai bertanya-tanya, tapi tak satu pun yang berani menyinggung secara langsung. Bahkan ketika salah satu jemaah melihat darah menetes dari dagu Pak Haji saat ia sedang khutbah, mereka hanya saling pandang dan diam. Tapi langit tidak diam. Langit mencatat, dan belatung tidak menunggu. Hari itu hari Jumat. Seperti biasa, masjid kampung mulai ramai sejak pukul 11 siang. Para pria datang lebih awal, membawa sajadah dari rumah. Karpet utama digelar, kipas angin dipasang, dan pengeras suara diuji agar tak ada gangguan saat khutbah berlangsung. Pak Haji berdiri di sudut ruangan, mengenakan gamis putih dan surban yang kali ini terlihat sedikit lusuh. Wajahnya pucat, luka di pipinya kini membentuk lubang kecil menganga. Tapi ia tutupi dengan plester, lalu diolesi bedak agar tak terlihat. Bau anyir samar mulai tercium dari tubuhnya. Tapi siapa yang berani menegur? Saat azan pertama dikumandangkan, warga sudah duduk rapi. Tapi di antara saf-saf itu, terasa kekakuan yang tidak biasa. Beberapa jemaah saling berbisik. Bahkan anak-anak remaja masjid duduk paling belakang. Tak seperti biasanya yang sibuk mengurus karpet dan sandal. Pak Haji naik ke mimbar. Suaranya tetap lantang, tapi tiap kalimatnya kini terdengar hampa. Seperti kaset rusak yang diputar ulang. Ia bicara soal kejujuran, soal bahaya fitnah, soal pentingnya menjaga kemurnian niat dalam beribadah. Namun di antara khutbah itu, tiba-tiba ia terdiam. Matanya membelalak. Ia melihat, di ujung pintu masjid, sosok perempuan hamil yang telah ia usir. Wajahnya sayu, tubuhnya lusuh, berdiri diam di balik tiang masjid. Di sampingnya, tangan mungil seorang anak kecil menggenggam ujung mukena yang robek. Tapi perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap. Ejem, dalam. Pak Haji menggeleng. Ia berpikir itu halusinasi. Tapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba napasnya terputus. Ia batu keras di atas mimbar. Jemaah menoleh. Beberapa berdiri. Lalu, ia mengerang. Tangannya mencakar wajahnya sendiri. Wujud apa ini? Jeritannya menggema. Seluruh masjid panik. Jemaah berhamburan. Dan tepat saat itu, plester di pipinya copot. Dan dari balik lubang di kulitnya, keluar belatung. Satu, dua, lalu ratusan. Merayap dari pori-pori wajahnya, dari bawah matanya, dari sela-sela bibir yang kini membusuk. Jeritan jemaah meledak. Beberapa muntah. Beberapa lari keluar masjid sambil menjerit histeris. Anak-anak menutup mata. Ibu-ibu yang menyaksikan dari serambi jatuh pingsan satu persatu. Pak Haji terjatuh dari mimbar. Tubuhnya menggeliat seperti cacing kejang. Wajahnya hancur. Kulitnya seperti terbakar dari dalam. Belatung memenuhi janggutnya, merayap ke dalam lubang telinga, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat dengan bau busuk menyengat. Astagfirullah. Tolong. Ampun. Ampun ya Allah. Tapi semua sudah terlambat. Dari atas langit, suara petir bergemuruh. Tidak ada hujan. Tapi awan hitam bergulung cepat mengitari kubah masjid. Suara angin berputar mengelilingi bangunan, membuat pohon-pohon kelapa melengkung rendah. Tanah bergetar halus, daun-daun beterbangan. Udara jadi sesak. Beberapa jemaah mencoba menolong, tapi saat mendekat, mereka melihat tubuh Pak Haji, berdenyut seperti daging busuk. Dari sela bajunya, muncul pergerakan aneh. Seperti ada sesuatu yang merayap dari balik kulit. Belatung itu kini memenuhi leher, tangan, bahkan keluar dari kuku jari-jarinya. Bu Ramlah yang mendengar kabar itu langsung berlari ke masjid. Saat sampai, ia menjerit histeris melihat suaminya menggeliat di lantai seperti tubuh mati yang bangkit sebentar hanya untuk menyiksa dirinya sendiri. Astagfirullah. Haji! Haji! Teriaknya sambil mencoba mendekat. Tapi tubuh Pak Haji sudah tak bisa ditolong. Dari mulutnya, keluar suara mengerikan, seperti lolongan serigala yang dicampur rintihan manusia sekarat.
Lalu, matanya membelalak, bola matanya pecah. Dan saat itu pula, tubuhnya membeku. Hening. Semua terdiam. Tubuh Pak Haji kaku di lantai masjid. Belatung masih merayap pelan di wajahnya yang tinggal separuh. Tidak ada yang berani menyentuh. Tidak ada yang sanggup membaca doa. Masjid itu menjadi sunyi untuk pertama kalinya. Dan di depan gerbangnya, di antara kerumunan warga, perempuan itu berdiri. Tapi kali ini tak sendiri. Di tangannya, ia menggandeng anak kecil yang entah muncul dari mana. Anak itu tersenyum, lalu menghilang perlahan di balik bayangan tembok masjid. Hari itu kampung gempar. Kabar Pak Haji meninggal mendadak dengan wajah penuh belatung di dalam masjid tersebar cepat. Bahkan hingga ke desa tetangga. Warga yang semula memuliakan dan menjunjung tinggi setiap kata-katanya, kini hanya bisa saling pandang dengan mata bingung dan hati berguncang. Jenazah Pak Haji dibaringkan di ruang depan rumahnya. Para pengurus masjid datang, tapi tak ada yang berani membuka kafannya. Setiap kali mereka mendekat, bau busuk yang menyengat seolah menyergap dan menghantam paru-paru mereka. "Gimana ini? Kita harus mandikan dia," ucap salah satu pengurus, gemetar. "Gak bisa. Baunya bukan bau mayat biasa. Ini bau bangkai bercampur darah. Seperti daging yang direbus setengah matang," sahut yang lain sambil menutup hidung dengan sarung. Bu Ramlah hanya bisa menangis. Ia tidak mengerti kenapa semua ini menimpa suaminya. Meski dalam hati, ia tahu bahwa sejak hari itu, hari ketika perempuan hamil itu diusir dari masjid, suaminya mulai berubah, mulai gelisah. Dan kini, tubuhnya telah kaku, tapi belum juga diterima tanah. Jenazah dibawa ke liang lahat menjelang sore. Warga menggali lubang lebih dalam dari biasanya. Imam desa pun didatangkan untuk memimpin doa. Tapi anehnya, setiap kali jenazah hendak diturunkan, tali pocongnya putus. 2 kali, 3 kali. Bahkan ketika diganti dengan tali baru, hasilnya sama, putus sebelum menyentuh tanah. Beberapa warga mulai berbisik panik. Ini pertanda Allah murka. Dia pernah fitnah perempuan yang hamil besar. Janda pula. Mungkin. "Diam!" teriak seseorang dari belakang, mencoba meredam suasana. Namun ketakutan sudah tak bisa dibendung. Ketika akhirnya jenazah dipaksa diturunkan dengan pelan-pelan, tanah di dalam liang tiba-tiba bergerak. Seperti berdenyut. Seperti ada sesuatu yang menolak. Tali-tali pemikul jenazah kembali terlepas, dan tubuh Pak Haji terguling ke pinggir kubur. Darah keluar dari mulutnya, padahal ia sudah meninggal lebih dari 24 jam. Jeritan pecah. Seorang anak muda pingsan. Imam desa langsung berdiri, wajahnya pucat, lalu berkata dengan suara gemetar, Kita harus tunda pemakamannya. Ini bukan perkara biasa. Ini bukan jenazah yang bisa kita perlakukan seperti orang mati biasa." Jenazah dibawa kembali ke rumah, diletakkan di dalam kamar. Tapi malam itu, bau busuknya menyebar ke seluruh penjuru kampung. Seperti ada angin jahat yang membawa aroma kematian ke dalam rumah-rumah warga. Bayi-bayi menangis tanpa sebab. Anjing melolong sepanjang malam. Bahkan pohon pisang di pekarangan rumah Pak Haji rebah sendiri. Padahal tak ada angin. Fauzan, si remaja masjid, tak tahan. Ia datang ke rumah Bu Siti, perempuan tua yang sejak awal menyimpan perasaan tak enak. "Bu, semua ini karena kita diam. Kita semua membiarkan fitnah itu terjadi. Kita semua ikut menzalimi perempuan itu." Bu Siti meneteskan air mata. Tangannya gemetar, tapi ia mengangguk. "Iya, Nak, kita terlalu lama takut pada manusia dan lupa pada Allah." Keesokan harinya, warga mencoba menguburkan jenazah untuk kedua kalinya. Kali ini, mereka mendatangkan 3 ustadz dari luar desa. Tapi begitu mereka masuk ke dalam kamar jenazah, salah satu dari mereka muntah darah. Ia tak sanggup menatap wajah jenazah. Saya melihat ulat bergerak dari bawah matanya, seperti hidup kembali," katanya terbata. Akhirnya, satu keputusan berat diambil. Jenazah Pak Haji harus dimakamkan tanpa dibuka kafannya.
Bahkan imam desa menyarankan agar tanah pemakamannya dipisah dari warga lain. Karena fitnahnya bukan sembarang fitnah. Ia bawa nama Allah untuk menghancurkan hidup orang lain. Azab ini bukan kebetulan. Dan saat jenazah akhirnya berhasil ditanam, tanah di atas kuburannya tak bisa diratakan. Cangkul-cangkul warga seakan tak sanggup menekan tanah yang terus menggembung. Seperti ada yang mendorong dari bawah. Kubur itu tampak menggelembung, seperti perut mayat yang membusuk dan ingin meledak. Malamnya, beberapa warga melihat hal aneh di sekitar makam. Ada cahaya samar berwarna merah, menari-nari di atas nisan. Ada suara lolongan dari dalam tanah. Ada pula yang bersumpah melihat belatung merayap dari bawah papan nisan, lalu lenyap begitu saja saat didekati. Dan di pojok masjid, di dekat tembok luar tempat dulu perempuan hamil itu pernah bersujud sambil menangis, tumbuh bunga melati liar, mekar indah, wangi, dan tidak pernah layu, meski tak pernah disiram. Warga hanya bisa menatap dan menangis. Satu kampung kini belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Hari-hari setelah pemakaman Pak Haji tak pernah kembali normal. Masjid yang dulu ramai dengan jemaah kini sunyi. Lantunan azan masih terdengar, tapi gema di dalamnya terdengar dingin. Warga datang hanya karena kewajiban, bukan lagi karena keikhlasan. Ketakutan telah berubah jadi bayang-bayang di tiap sudut masjid. Di rak kitab, kotak amal yang dulu sempat hilang, kini dibiarkan kosong. Tak satu pun warga berani menyentuhnya. Seolah benda itu kini membawa kutukan, pengingat akan dosa yang mereka lakukan bersama-sama, membiarkan fitnah menang, dan kebenaran dibungkam. Bu Siti, perempuan tua yang dahulu diam, kini memilih berdiam sepenuhnya. Ia hanya keluar rumah untuk ke warung dan kembali dengan langkah pelan. Setiap kali lewat di depan masjid, matanya berkaca-kaca. Ia selalu menatap ke pojok tembok luar masjid, tempat perempuan hamil itu dulu bersandar dalam hujan. Ia tahu, semua ini takkan terjadi jika ia bicara. Fauzan pun berubah. Pemuda masjid yang dulu aktif, kini memilih menyapu halaman belakang sendirian. Ia tak lagi naik ke panggung untuk mengatur pengeras suara, tak lagi menjadi MC saat kajian Jumat. Ia merasa tak layak. Saya tahu dia tidak salah, Bu. Tapi saya takut. Saya takut. Dan sekarang saya benci ketakutan itu. Ujarnya lirih saat berbicara pada Bu Siti di teras rumah. Ketakutan itu telah membunuh satu kampung, jawab Bu Siti. Air matanya jatuh di cangkir teh. Di rumah Pak Haji, pintu-pintu tetap tertutup. Bu Ramlah tak pernah keluar. Ia hanya terlihat sesekali di malam hari, membuang sampah dengan muka kosong, tanpa kata. Setelah jenazah suaminya dikubur, ia sempat bermimpi buruk 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, suaminya meronta dari dalam tanah, berteriak meminta maaf, tapi tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan bersisik dari dalam bumi. Tak ada yang datang takziah lagi. Tak ada yang mengaji di rumahnya. Rumah itu seperti ditinggalkan, meskipun ia masih di dalamnya. Sementara itu, perempuan yang hamil besar itu tak pernah terlihat lagi. Beberapa warga menduga ia pergi dari kampung malam itu juga, saat hujan mengguyur dan semua mengusirnya dengan tatapan. Ada pula yang bilang ia sempat melahirkan di sebuah gubuk dekat sungai, lalu menghilang bersama bayinya. Tapi tak ada yang tahu pasti. Namanya tak pernah dicatat. Tak ada yang tahu siapa keluarganya. Bahkan buku tamu masjid pun kosong dari catatan kunjungan atas namanya. Namun, setiap malam Jumat, selalu ada suara bayi menangis dari halaman masjid. Suara itu tidak keras, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga mencoba mencari asalnya, tapi tak pernah menemukan siapa-siapa. Anehnya, bunga melati liar di pojok tembok masjid tetap tumbuh dan mekar. Bahkan makin lebat, makin wangi, makin putih seperti kapas. Banyak warga yang kini sering termenung di situ. Duduk diam, menatap bunga itu. Beberapa menangis, beberapa berdoa. Tapi tak satu pun dari mereka mengucap maaf dengan suara lantang. Karena mereka tahu, semua sudah terlambat. Dan tanah kubur Pak Haji, hingga kini, tak pernah rata. Batu nisan yang dipasang selalu retak.
Rumput yang tumbuh di atasnya selalu layu. Dan entah kenapa, anjing-anjing kampung selalu menggonggong tiap malam saat lewat depan pusaranya. Satu persatu warga mulai bicara pelan di pengajian. Kalau kita diam saat orang dizalimi, kita sama jahatnya. Kalau kita ikut-ikutan karena takut, maka kita bagian dari kehancuran. Masjid harusnya tempat berlindung. Tapi kemarin, kita jadikan tempat mengusir. Dan kalimat itu menggantung. Tak ada yang melanjutkan. Karena semua tahu siapa yang memulainya. Dan semua tahu, azab itu nyata. Sesungguhnya, fitnah dan tuduhan tanpa bukti adalah dosa besar yang dapat mendatangkan azab tidak hanya di akhirat, tapi bisa jadi langsung di dunia, sebagai bentuk peringatan dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. An-Nur 19. Jangan pernah merendahkan orang hanya karena penampilan atau status sosialnya. Jangan jadikan rumah ibadah tempat menjatuhkan orang lain. Karena Allah melihat hati, bukan sorban, bukan pangkat, bukan kedudukan. Cerita ini adalah fiktif yang dikemas seolah-olah nyata agar penonton bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari tiap peristiwa. Nama, tempat, dan kejadian hanya rekaan semata. Terima kasih bagi yang telah menonton hingga akhir. Jika cerita ini berkesan, silakan klik like, tulis komentar, dan subscribe channel ini. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe, kami doakan panjang umurnya, dimudahkan rezekinya, serta anak cucunya menjadi anak cucu yang syolih dan syolihah. Amin ya robbal alamin.